Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semakin sehat, semakin kuat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum belajar, ketua kelas silakan pimpin doanya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk? Masuk. Terima kasih Bu catat ya. Hari ini semuanya masuk. Materi kita masuk sudah di bab 3 tentang anak soleh. Temanya yaitu menghargai pendapat orang lain. Tujuan pembelajaran dari tema menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, memahami makna menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menjelaskan sikap menghargai pendapat orang lain. Nih, kita harus bisa nih hari ini. Yang ketiga, memberikan contoh sikap menghargai pendapat orang lain. Tema menghargai pendapat orang lain. Nih, kalau misalkan di dalam diskusi bersama teman kita berbeda pendapat, kira-kira apa yang kita lakukan? Siapa yang bisa jawab? Oke, Sakaila? Tidak boleh menghina pendapat orang lain. Bagus jawaban Sakaila ya. Nanti kita kembangkan lagi. Siapa yang bisa menyebutkan contoh menghargai pendapat orang lain? Boleh? Silakan. Siapa yang bisa? Astuti? Tidak memaksakan pendapat kita sendiri. Tidak memaksakan pendapat kita sendiri. Jadi jangan egois ya. Kalau misalkan ada teman yang berbeda pendapat, ya kita harus bisa menerima. Jangan egois. Oke, belajar lebih lanjut. Kita menyanyikan lagu P5. Apa lagunya? Silakan berdiri. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bernalar fiktif. Terima kasih, silakan duduk kembali. Mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan juz amannya dibuka, surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Semoga dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Lanjut ke tema kita hari ini tentang menghargai pendapat orang lain. Ibu mau putarkan video, nanti simak baik-baik pelajaran apa yang bisa kita ambil dan mana yang harus kita hindari ketika kita nanti berdiskusi dengan teman sekelas kita. Karena hari ini tugas kita membuat peta konsep dan itu harus bekerja sama dengan teman. Maka ketika kita punya pendapat yang berbeda, jangan egois. Simak videonya baik-baik. Ya. Guys, ada tugas apa
Ya, di sebenarnya kita ada tugas tentang membuat konsep ilmuwan. Gimana kalau gini? Ya apaan sih kalian? Mending kayak gini aja. Lu gak mau tahu ya harus kayak gini, gak boleh diganti. Kamu gak boleh gitu, ternyata harus saling mendengarkan dan saling menghargai pendapat orang lain, tidak boleh memaksakan pihak sendiri. Ada aja kalau gitu, aku minta maaf ya. Ya, jangan diulangi lagi ya. Jangan diulangi lagi ya. Dari video yang tadi sudah diputarkan, apa sih yang tidak boleh kita tiru? Jangan memaksakan pendapat kita sendiri ya. Selain dari video YouTube yang tadi Ibu sudah putarkan, ini kita masuk ke materi menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai itu artinya apa? Menghargai pendapat orang lain artinya sikap saling menghormati dan mampu. Tuh, kalau kita punya pendapatnya berbeda dengan teman, maka harus bisa menerima. Nah, ini menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang. Jika ada perbedaan pendapat, tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kalau kita berbeda pendapat dengan teman, jangan langsung emosi, tapi selesaikan dengan adil dan bijaksana. Selanjutnya, jika ada permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38. Kalau kita mengutamakan musyawarah, yang kita dapatkan adalah hidup rukun dan damai. Nah, ini ada beberapa contoh, silakan perhatikan. Ini juga nanti yang akan kita buat tugasnya. Contoh sikap menghargai orang lain, pertama tidak menghina, yang kedua biasakan diam. Kalau teman sedang berpendapat, diam, dengarkan. Hindari menyalahkan pendapat orang lain, karena pendapat kita juga belum tentu baik. Jika pendapat temanmu lebih baik, maka hormati, ya, supaya tidak jadi permusuhan. Hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota meskipun tidak sama pendapatnya dengan pendapat kita. Ya, ini nanti yang akan kita cari solusinya, yang akan kita bahas adalah sebutkan contoh menghargai pendapat orang lain. Oke, pemaparan materinya sudah selesai. Jika masih ada yang belum paham, boleh tanya. Puput, boleh? Apa? Musyawarah itu apa ya, Bu? Musyawarah itu apa ya, Bu? Musyawarah itu adalah upaya dalam rangka menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi atau berunding untuk mengambil keputusan. Jadi kalau mau ngambil keputusan harus berunding dulu, ngobrol dulu. Jangan main ambil keputusan sendiri, ya. Boleh ada lagi? Cukup? Oke, kalau sudah, Ibu mau bagi kelompok. Mau bagi 5 kelompok. Nah, ini nanti kelompoknya sesuai dengan warna ya. Nanti ambil warna apa yang kamu sukain. Sudah dapat benderanya sudah? Sudah. Kalau sudah, cari temannya yang warna benderanya sama, berarti itu adalah satu kelompok kamu. Nah, kalau sudah ada masing-masing kelompoknya, Ibu mau bagi tugasnya ya. Kelompok berapa? 1. Ini? Ya, kelompok 4. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, silakan buat peta konsepnya tentang contoh menghargai pendapat orang lain. Ya, silakan dikerjakan. Kira-kira ada yang tahu gak sikap menghargai pendapat orang lain itu seperti apa? Cara menghargai pendapat orang lain itu jangan menghina pendapat orang lain. Kalau menurut saya, contoh menghargai pendapat itu menerima pendapat orang lain.
Apalagi ya contoh, diam saat teman sedang berbicara. Kalau menurut Sofitri bagaimana? Jangan marah kalau berbeda pendapat. Pendapat sudah bagus, saya catat ya. Oh, boleh kelompok 2. Kenapa? Kenapa kelompok 2? Boleh, silahkan. Sesuai kreativitasnya masing-masing ya, boleh. Kelompok 1? Ya, nanti di tengah buat judul, yang lainnya buat contoh dari sikap menghargai pendapat orang lain. Tugasnya sudah? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan tempel sesuai dengan warna benderanya masing-masing. Ibu mau perwakilan dari kelompok 1, silakan presentasikan hasil tugasnya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Sikap menghargai pendapat orang lain. 1. Hindari menyalahkan pendapat orang lain. 2. Diam saat teman sedang berbicara. 3. Jangan memaksa pendapat kita sendiri. Terima kasih kelompok 1. Ya, Ibu mau dari kelompok lain, silakan tanggapi hasil tugas dari kelompok 1. Kelompok 4 silakan. Hasil kerjanya rapi. Pemaparan materi sudah bagus. Mirip dengan kelompok saya. Terima kasih ya teman-teman. Silakan tulis kesimpulannya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sudah bagus. Hasil kerjanya juga sudah bagus. Ibu mau bagikan tugas untuk diselesaikan hari ini karena supaya mengukur kemampuan kamu dalam memahami tema menghargai pendapat orang lain. Sudah tugasnya? Sudah. Terima kasih. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Siapa yang bisa memberi kesimpulan? Karnia boleh? Jika ada perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan bijaksana dan menghindari ingin menang sendiri. Kalau ada perbedaan kita dengan teman kita ketika berdiskusi, maka hindari ingin menang sendiri. Harus menghargai pendapat orang lain. Terima kasih, pembelajaran dengan Ibu hari ini sudah selesai. Bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.